Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sistem operasi dan driver. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Fauzia. Nama saya Latifah Rifani Husna. Nama saya Ahmad Royani. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Sistem operasi juga sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Yang pertama itu ada sistem operasi DOS, merupakan singkatan dari Disk Operating System. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah dengan sistem ini dilakukan dengan mengetikkan perintah sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Kelebihannya yaitu ringan, ukuran kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi, dan kekurangannya belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Microsoft Windows ini telah berevolusi dari Microsoft DOS. Perkembangan Microsoft Windows, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NE, Windows XM, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kelebihannya, tampilan antarmuka mudah digunakan, lebih mudah proses instalasi aplikasi sistem operasi Windows melimpah. Dan kekurangannya, tidak open source, berbayar, dan lumayan mahal. Lanjut, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Macam-macam Linux Ubuntu, Fedora, Backtrack, Madriva, dan lain-lain. Kelebihannya ada open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan sangat kencang. Kekurangannya aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Yang keempat ada sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihannya lebih stabil. Tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi, kekurangannya ada harga relatif mahal, dan tidak open source. Yang kelima ada sistem operasi Unix. Sama halnya dengan DOS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Dari segi pengguna, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihannya,
tidak mudah kena virus, gratis dalam penggunaannya. Kekurangannya, tampilan kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Kemudian ada fungsi-fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama sebagai pengatur hardware, yang kedua menjalankan perintah dasar komputer, yang ketiga mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, yang keempat menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, yang kelima untuk peran komputer yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu driver. Pengertian driver, ada komputer adalah komponen software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Contoh driver pada umumnya, driver VGA, driver kartu suara, driver printer, driver touchpad, dan lain-lain. Jenis-jenis driver dibagi berdasarkan kegunaannya. Driver dapat kita bagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada driver audio, komponen yang berhubungan dengan audio atau suara. Yang kedua ada driver BIOS, yaitu komponen yang berhubungan dengan motherboard. Yang ketiga ada driver chipset, yaitu komponen yang berhubungan dengan komponen chip pada motherboard. Yang keempat ada driver graphics, yaitu komponen yang berhubungan dengan visual. Yang kelima ada driver keyboard, merupakan komponen yang berhubungan dengan keyboard. Yang keenam ada driver mouse, yaitu komponen yang berhubungan dengan mouse. Yang ketujuh ada driver storage, komponen yang berhubungan dengan alat penyimpanan data. Yang kedelapan ada driver webcam, yaitu komponen yang berfungsi dengan kamera. Yang terakhir ada driver network, yaitu komponen yang berhubungan dengan jaringan. Adapun cara kerja driver, secara fundamental, ketika sebuah aplikasi mengakses data dari sebuah hardware, pertama aplikasi tersebut memanggil function yang dapat diimplementasikan oleh sistem operasi. Setelah sistem operasi berhasil membaca pesan tersebut, sistem operasi kemudian memanggil function yang dapat diimplementasikan oleh driver. Driver kemudian menggunakan kode biner untuk memerintah hardware melakukan perintah yang diberikan oleh sistem operasi dan mengambil data yang dilakukan oleh hardware. Begitu juga selanjutnya sistem operasi memberikan data ke aplikasi untuk dapat bekerja. Driver jenis ini merupakan driver yang umum ditemukan, disebut dengan device driver. Kesimpulan dari materi sistem operasi dan driver ini adalah sistem operasi yang merupakan inti dari komputer yang mengatur sumber daya, menjalankan program, dan memungkinkan interaksi antar pengguna dengan perangkat keras komputer. Memahami sistem operasi memungkinkan pengguna untuk efisien menggunakan dan mengelola komputer. Memahami bagaimana driver bekerja, berbagai format file, dan metode penyimpanan membantu pengguna dalam manajemen file yang efisien serta menjaga keamanan data. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.